proyeknya adalah Kampung Lab Teknologi Berbasis Internet. Jadi di sini ada 6 orang selaku tim, satu sebagai pemilik dari ini proyek ini. Beliau adalah Yusuf Nawawi. Kemudian nanti saya sendiri sebagai direktur di sini. Nanti ada manajer Tony Aryawan. Kemudian nanti ada sekretaris Febrianto. Kemudian ada bendahara. Siapa nama saudara ini? Lupa saya. Hartoyo. Kemudian pengawas lapangan kita, Mas Maldi. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proyek ini berjalan, baik dari perencanaan awal sampai penutupan nantinya. Tapi akan lebih penting, hal pertama yang harus kita bahas adalah tujuan dari proyek ini. Nah, tujuan dari proyek ini akan dibahas langsung oleh pemilik dari proyek ini. Jadi yang akan membahas adalah saudara Yusuf. Tujuan dari proyek ini, kami ingin memajukan kampung berbasis teknologi. Dengan itu kami bisa potensi di kampung tersebut. Dengan adanya teknologi, kampung tersebut bisa menjadi lebih maju. Ya, itulah sambutan atau penyampaian tujuan dari pemilik proyek ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjabaran tentang surat tugas. Apa itu surat tugas? Surat tugas dari proyek ini kita akan mendengar langsung dari yang membuat, yaitu saudara Febrianto. Pada saat ini saya akan mengatakan surat tugasnya apa ini ya. Yang pertama kita adalah sebagai direktur adalah Muhammad Kadri. Muhammad Kadri selaku sebagai direktur menugaskan yaitu Yusuf Nawawi sebagai pemilik proyek dan Tony Aryawan sebagai manajer proyek. Kemudian selanjutnya setelah penugasan itu dilaksanakan atau ditandakan oleh saya sendiri sebenarnya yang menandatangani. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengisian dokumen inisiasi. Nah, apa saja isi dokumen inisiasi ini? Di sana terdapat daftar perbaikan dokumen. Itu apabila ada sebuah perbaikan dokumen dicantumkan di situ. Nanti isinya juga apa dicantumkan. Kemudian di situ ada info global, di mana itu ada 10 menu, ada 10 pembahasan utama. Yang pertama itu permasalahan, kemudian deskripsi produk atau service, kemudian yang ketiga faktor penentu keberhasilan, kemudian keuntungan yang diharapkan, teknologi, deskripsi proyek, kemudian perencanaan aktivitas secara global, resiko, kemudian batasan dan asumsi. Nah, untuk tiap menu atau tiap pembahasan ini akan dijelaskan oleh semua anggota kelompok ini, karena di dalam dokumen inisiasi project planning semua terlibat di sini. Jadi untuk yang pertama permasalahan dan deskripsi akan dijelaskan langsung oleh pemilik proyek ini, yaitu saudara Yusuf Nawawi. Permasalahan kami kali ini akan membahas globalisasi telah menjadi aspek memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sosial yang terjadi di berbagai negara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat permasalahan tersebut. Saya akan menjelaskan deskripsi produk service. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk service. Sosialisasi dan pelatihan tentang teknologi berbasis internet terhadap masyarakat kampung. Menyediakan sarana dan prasarana pengadaan internet. Membangun jaringan internet yang stabil. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Tony Aryawan. Oke, yang berikutnya adalah faktor penentu keberhasilan. Berikut ini adalah faktor yang mendukung keberhasilan proyek dan faktor-faktor yang bisa menghambat proyek. Yang pertama, komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Yang kedua, komitmen dan dukungan dari tim proyek. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nomor 4, kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek. Yang kelima, kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa adanya interupsi. Yang keenam, disiplin pelaksanaan sesuai dengan perencana kerja proyek. Yang ketujuh, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Yang kedelapan, tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Yang berikutnya adalah keuntungan yang diharapkan. Berikut ini adalah keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pendidikan dan hiburan bagi anak-anak dan warga. Yang kedua, memudahkan proses bertukar informasi antar warga. Yang ketiga,
meningkatkan perekonomian warga. Keempat, menghindarkan warga masyarakat dari ketertinggalan teknologi. Yang kelima, menyediakan akses informasi yang lebih luas dan cepat kepada warga. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kadri. Baik, saya akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu poin E dan F. Itu isinya adalah yang dia itu teknologi. Jadi teknologi ini isinya alat-alat yang bakal kita sediakan, yang dimana alatnya itu adalah sebuah komputer. Ada dua komputer. Komputer yang pertama kita jadikan sebuah komputer server, yang mana itu akan dipakai dengan spesifikasi Core i5. Kemudian nanti ada komputer lain yang dimana itu menggunakan Core i3. Lebih sederhana memang, tapi ya, itu untuk menunjang dari dana juga. Jadi kemudian kita menggunakan sistem operasi pada komputer servernya itu adalah Microsoft Windows Server 2012, sedangkan di kliennya Windows 2010. Kemudian selanjutnya beralih kepada deskripsi proyek. Maksud dan tujuan proyek ini adalah kita membangun sebuah jaringan komputer dan pengadaan komputer yang dapat memberikan kemudahan bagi para masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan warga-warga di situ. Jadi karena itu adalah melek teknologi, mereka harus ada teknologi. Jadi tidak tertinggal oleh pesatnya zaman teknologi ini. Kemudian lanjut kepada hasil yang diinginkan adalah kita menyediakan 20 komputer dengan spesifikasi yang tinggi, sehingga itu menopang informasi yang lebih pesat juga. Jadi kemudian kita menyediakan modul pembelajaran, tidak hanya menyediakan komputer, tapi menyediakan sebuah modul. Jadi teman-teman di masyarakat ini bisa membaca sendiri, kemudian menerapkan sendiri. Kita tidak perlu menyampaikan informasi lebih lanjut. Jika itu dibutuhkan, maka kita perlu. Kemudian kita yang paling butuhan dari hasil ini adalah menyediakan jaringan internet. Itu yang terpenting karena mereka membutuhkan akses informasi yang sangat cepat dan akurat. Kemudian di file selanjutnya, di situ ada jadwal. Ini proyek ini dikerjakan selama kurun waktu 220 hari. Mulai dari pekerjaan pembangunan, kemudian perawatan sampai pertemuan, itu meeting dari awal reguler sampai dengan penutupan. Kemudian estimasi atau perkiraan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun proyeknya sekitar 250 juta rupiah. Wah, lumayan tinggi buat beli kilo kenyang. Kemudian selanjutnya estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya secara global terdiri dari sumber daya manusia, yaitu 8 orang tim proyek. 1 orang bisa merangkap pekerjaan lain di waktu yang lain. Jadi bisa multiple job. Plus 1 orang manajer proyek, yaitu sudah dipegang oleh Tony Aryawan. Kemudian materi atau alat, seperangkat komputer plus infrastruktur pendukung proyek. Nah, materi selanjutnya, materi pada poin J, G, dan H, yaitu berisi dengan perencanaan aktivitas secara global. Kemudian resiko akan disampaikan langsung oleh Saudara Haryoto. Nah, untuk bagian perencanaan aktivitas secara global, untuk bagian planning, yang pertama adalah mengenai inisiasi. Itu dikerjakan totalnya selama 6 hari. Itu yang pertama adalah rapat tim, itu dikerjakan oleh semua anggota dari kita. Lalu yang kedua itu tentang pengadaan proyek, itu dikerjakan selama 5 hari. Itu yang pengerjaannya adalah Saudara Kadri dan Yusuf. Dan yang ketiga adalah persetujuan pengadaan proyek, itu yang mengerjakan adalah Saudara Yusuf. Nah, untuk bagian perencanaan, itu yang pertama adalah pengembangan rencana proyek. Itu dikerjakan selama kurang lebih 2 bulan atau 61 hari. Bagian yang pertama adalah pengembangan rencana proyek, itu dikerjakan 1 bulan. Yang menangannya adalah Saudara Febri. Lalu yang kedua adalah mengulas rencana proyek, itu dikerjakan selama 2 bulan dan akan ditangani oleh Saudara Tony. Lalu yang ketiga adalah penyetujuan rencana proyek yang akan ditangani oleh Saudara Yusuf. Untuk bagian pelaksanaan itu dikerjakan kira-kira kurang lebih sama 2 bulan. Yang pertama adalah mengenai tentang analisis, itu kira-kira 3 minggu waktu pengerjaannya. Lalu yang kedua adalah masalah desain, itu 1 bulan pengerjaan, dan yang menangani itu adalah Saudara Maldi sendiri.
Untuk bagian desain itu kurang lebih dikerjakan selama 1 bulan. Yang untuk pengerjaannya sendiri akan ditangani oleh saudara Maldi. Lalu yang ketiga adalah soal implementasi, itu sama, pekerjaannya kurang lebih 1 bulan dan ditangani oleh saya sendiri. Lalu yang keempat itu adalah penerapan sistem, itu yang menangani adalah saudara Kadri. Lalu setelah itu pada bagian pengawasan, yang pertama adalah tentang laporan kinerja, itu dikerjakan kurang lebih selama 2 bulan. Yang mengerjakannya adalah saudara Yusuf. Dan yang kedua adalah tentang perubahan pengawasan, itu kurang lebih sama, yang 2 bulan pengerjaannya dan ditangani oleh saudara Kadri. Nah, untuk bagian penutupan, itu yang pertama adalah menyusun laporan proyek akhir. Itu kurang lebih dikerjakan selama 2 minggu dan ditangani oleh saudara Kadri. Dan yang kedua adalah mempresentasikan proyek akhir. Dan itu akan saya tangani sendiri. Kurang lebih waktunya sekitar 1 minggu. Dan yang terakhir adalah finish, itu proyek selesai. Itu aktivitas-aktivitas apa saja yang dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan. Itu yang pertama adalah tentang deskripsi aktivitas. Itu yang pertama adalah yang inisiasi, itu jumlah harinya dikerjakan selama 6 hari dengan estimasi biaya sekitar 11 juta. Nah, setelah inisiasi, yang kedua adalah tentang perencanaan. Itu jumlah harinya sekitar 61 hari dengan estimasi biaya sekitar 60 juta. Lalu yang ketiga adalah tentang pelaksanaan. Itu jumlah harinya sekitar 54 hari dengan estimasi biaya sekitar 18 juta. Lalu yang keempat adalah pengawasan. Itu jumlah harinya sekitar 80 hari dengan estimasi biaya sekitar 20 juta. Dan yang terakhir adalah tentang penutupan. Jumlah harinya sekitar 16 hari dengan estimasi biaya sekitar 6 juta. Nah, untuk total jumlah hari dan estimasi biaya sekitar 220 hari dan jumlah estimasi biayanya sekitar 115 juta. Lalu masuk ke bab tentang resiko. Yang pertama adalah tentang deskripsi resiko proyek. Pembahasan di sini hanya pada resiko perubahan skop proyek, tidak membahas resiko proyek secara keseluruhan. Yang pertama adalah identifikasi, analisis dan penilaian resiko di awal proyek secara sistematis, serta mengembalikan rencana untuk mengantisipasi resiko. Lalu mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola resiko. Dan untuk memastikan bahwa biaya penanganan resiko adalah cukup kecil dibanding nilai proyek. Artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu resiko relatif lebih rendah atau sama dengan besaran manfaat dari terhindarnya atau berkurangnya resiko tersebut. Nah, untuk bagian batasan akan disampaikan oleh saudara Febrianto. Baik, saya dasar untuk batasan ini. Definisi batasan proyek secara umum, yaitu yang pertama adalah fokus proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu tidak dibahas mengenal kualitas, kontrol, dan kuantiti asuransi secara khusus ya. Yang ketiga tidak dibahas mengenai risiko proyek, bahasan hanya pada risiko permintaan, perubahan, dan akan ditangani secara khusus di manajemen perubahan. Dan pada sesi asumsi saya persilakan kepada saudara Maldi. Berikut ini adalah asumsi-asumsi secara umum. Yang pertama, pengadaan sudah tidak ada masalah sumber daya atau non personal sudah tersedia secara spesifikasi proyek tersebut. Nah, yang kedua, sumber daya manusia sudah tersedia
sudah sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan kami kerjakan. Anggota tim yang ketiga, anggota tim proyek adalah sumber daya manusia profesional yang disewa untuk keperluan proyek tersebut. Yang keempat, manajer proyek adalah personal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kelima, struktur organisasi sudah ditetapkan. Dan yang keenam, pemilik proyek dan manajer proyek sudah ditetapkan beserta anggota tim proyeknya. Berikut pedoman hasil kerja dari proyek Kampung Melek Teknologi berbasis internet. Rapat tim itu terrealisasi dan sesuai jadwal, dan selanjutnya pengajuan pengadaan proyek terus terrealisasi dan sesuai jadwal. Rapat tim sesuai jadwal dan sesuai anggaran. Selanjutnya ada pengajuan pengadaan proyek sesuai jadwal juga dan sesuai anggaran. Dan selanjutnya persetujuan pengadaan proyek ini itu sesuai jadwal yang kami tentukan, dan tidak ada anggarannya. Pengembangan rencana proyek sesuai dengan skop, tidak sesuai dengan jadwal, namun di sini sesuai dengan anggaran. Selanjutnya mengulas rencana proyek sesuai dengan jadwal dan sesuai juga dengan anggaran. Selanjutnya persetujuan rencana proyek itu sesuai dengan jadwal dan sesuai juga dengan anggaran. Selanjutnya analisa kami melebihi dari anggaran yang kami tetapkan. Terus desain sesuai dengan jadwal dan sesuai juga dengan anggarannya. Implementasi sesuai dengan sesuai skop, tidak sesuai dengan jadwal, melebihi anggaran. Di sini implementasi. Penerapan sistem sesuai dengan jadwal selanjutnya, dan sesuai juga dengan anggaran. Laporan kinerja pada itu sesuai dengan jadwal, di bawah anggaran. Selanjutnya perubahan pengawasan sesuai dengan jadwal, sesuai juga dengan anggaran. Selanjutnya menyusun laporan proyek akhir sesuai dengan skop dan jadwal, sesuai dengan anggaran. Terus mempresentasikan proyek akhir sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan anggaran. Selanjutnya proyek selesai sesuai dengan jadwalnya dan sesuai dengan anggaran. Untuk perkiraan biaya penyelesaian proyek, itu yang pertama adalah nama proyek. Seperti yang tadi dibahas adalah Kampung Melek Teknologi berbasis internet. Manajer proyeknya adalah Tony Aryawan, bidangnya adalah teknologi. Nah, berikut adalah tabel tentang analisa dalam jam dan analisa dalam rupiahnya. Yang pertama adalah tentang inisiasi, itu jam anggaran dan jam aktual bisa dilihat. Untuk rupiah dalam anggarannya sekitar 10 juta. Lalu tentang perencanaan, jam anggaran dan jam aktual bisa dilihat juga. Lalu rupiah anggarannya sekitar 58 juta. Yang ketiga adalah tentang pelaksanaan. Jam anggaran sekitar 432, jam aktualnya sekitar 450, dengan anggaran rupiah sekitar 17.280.000, rupiah aktualnya sekitar 18 juta, selisihnya sekitar 720.000. Dan yang keempat adalah tentang pengawasan. Jam anggarannya sekitar 640 dan jam aktualnya sekitar 630. Rupiah anggarannya sekitar 19 juta, sekitar 19.200.000, dan rupiah aktualnya sekitar 18.900.000 dengan selisih sekitar 300.000. Nah, yang kelima adalah tentang penutupan. Jam anggaran sekitar 128, jam aktual sekitar 120, dan rupiah anggaran
sekitar 5.120.000, rupiah aktual 4.800.000, selisih sekitar 320.000. Nah, totalnya adalah jam anggaran sekitar 1.736 jam aktual 1.378 jam, lalu rupiah anggaran sekitar 110.240.000, rupiah aktual 111.300.000, selisihnya sekitar 1.060.000. Selanjutnya adalah dokumen laporan kemajuan proyek. Nama proyeknya sudah disebutkan tadi, Kampung Melek Teknologi Berbasis Internet. Itu pemilik proyeknya Yusuf Nawawi, manajer proyek saya sendiri. Periodenya adalah 10 April 2017 sampai dengan 26 September 2017. Yang pertama adalah status proyek dalam tahap pengerjaan pelaksanaan, dalam hal ini proses implementasi lanjutan. Yang kedua, hasil atau deliverable dan milestone. Deskripsinya proses implementasi lanjutan. Di sini ada tanggal perencanaan dan ada tanggal aktual. Kalau tanggal perencanaan dimulai 29 Agustus 2017, selesainya tanggal 26 September 2017. Terus tanggal aktualnya dimulai tanggal 29 Agustus 2017, tanggal selesainya 24 September 2017. Perkiraan penambahan durasi atau hari di sini kosong. Terus ada perkiraan biaya untuk menyelesaikannya juga kosong. Terus di sini laporan kemajuan proyek sudah selesai. Terus adalah dokumen formulir permintaan perubahan yang akan disampaikan oleh saudara Maldi. Ya, terima kasih. Dokumen formulir permintaan perubahan ini dengan nomor formulir 01, terus nama proyek ya bisa dilihat, dan manajer proyeknya oleh teman saya Tony Aryawan dan bidangnya teknologi. Nama pengusul Hartoyo, tanggal 16 April 2017. Deskripsi perubahan yang diusulkan atau diinginkan berhubungan dengan kekurangan dana proyek, maka mengusulkan perubahan dana proyek. Usul diterima, diajukan oleh Hartoyo pada tanggal 16 April 2017 dan disetujui oleh Yusuf Nawawi pada tanggal 17 April 2017. Formulir kedua, nama proyek bisa dilihat dengan manajer proyek Tony Aryawan, bidang teknologi. Nama pengusul Maldi Samudang, saya sendiri. Deskripsi perubahan yang diusulkan atau yang diinginkan berhubungan dengan kekurangan pekerja lapangan, maka mengusulkan penambahan pekerja lapangan. Usulan diterima, diajukan oleh Maldi Samudang tanggal 18 April 2017 dan disetujui oleh Yusuf Nawawi. Dari formulir permintaan perubahan, nah bisa dilihat daftar permintaan perubahan, bisa dilihat sendiri di mana penambahan dana dan penambahan pekerja lapangan itu bisa dilihat di sini. Terimakan catatan pertemuan rapat. Nama proyek tersebut adalah Kampung Melek Teknologi Berbasis Internet. Terus manajernya yaitu saudara Tony Aryawan dengan perihal agenda rapat. Peserta rapatnya ada 6 orang. Dengan lokasi rapat berada di ruang seminar kampus 2 Mercubuana, Yogyakarta. Dibuat oleh Febrianto tanggal 10 April 2017. Berikut ada agenda. Agenda pertama adalah agenda tentang rapat pembukaan proyek. Yang kedua, rapat pertemuan tim. Yang ketiga, rapat penutupan tim. Ini bagian B, yaitu isu yang didiskusikan. Rapat pembukaan proyek, yaitu membahas rencana kerja dengan mengacu kepada perencanaan manajemen proyek atau project management plan ya. Setelah itu penjelasan mengenai proyek yang akan dibuat. Yang terakhir itulah pembagian job proyek. Nah, ini yang bagian rapat pertemuan tim. Yang pertama adalah pembahasan tentang analisis aplikasi dan perencanaan sistem yang akan dibangun.
Kemudian membahas atau review status dan kemajuan proyek dengan mengacu ke perencanaan manajemen proyek. Setelah itu ada membahas dengan rencana kerja berikutnya dengan mengacu kepada perencanaan manajemen proyek. Setelah itu memantau dan mengontrol perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek. Dan terakhir adalah mereview rencana kerja atau action plan yang telah dilakukan. Ini bagian rapat penutupan tim dengan diisi dengan transfer pengetahuan dan membahas syarat terima proyek. Ini bagian C, yaitu daftar rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu adalah rencana pembuatan proyek Kampung Melek Teknologi Berbasis Internet. Itu yang akan dimulai dari 10 April 2017 sampai 9 Februari 2018. Nah, dibuat oleh nama Febrianto, jabatan bendahara. Proses atau tahap pengawasan. Di tahap pengawasan ini hal pertama yang harus kita telusuri adalah ada tabel kelulusan aktivitas. Nah, isinya sebenarnya dibuat oleh Kartoyo, namun ada beberapa masalah. Jadi saya menyampaikan, namun untuk menyampaikan segala hal yang ada di dalam tabel itu begitu banyak dan waktu mungkin tidak memungkinkan. Silahkan kalau teman-teman ingin mencerna bagian-bagian dari baik dari awal perencanaan, aktual, kemudian targetnya, silahkan dibaca sendiri karena waktu tidak memungkinkan. Pertemuan rapat oleh saudara Febrianto tadi mengakhiri bahwa rentetan dari awalnya kita punya project planning inisiasi, kemudian masuk ke estimasi dana, dan kemudian sampai kepada rapat penutup pun itu adalah akhir dari semua proyek ini. Semua proyek yang kita rencanakan yaitu proyek Kampung Melek Teknologi Berbasis Internet dari kelompok kami, kelompok 5, tidak hanya, dan harapan kami tidak hanya untuk memenuhi tugas kuliah dari proyek ini. Saya harapkan dengan teman-teman mungkin melihat penjabaran kami, mungkin ada yang ingin merealisasikan itu, kami sangat berharap untuk itu. Dan terima kasih untuk waktu teman-teman meluangkan waktu untuk melihat ini, mendengarkan ocehan-ocehan kami, dan apresiasi setingginya untuk Anda. Terima kasih. Kami kelompok 5. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.